Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin anda sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada pagi hari ini tadi meskipun dari subuh yang malam hujan terus, kita tetap bisa bersama-sama hadir di majelis ini. Kami mohon maaf datangnya agak telat saja. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, insya Allah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi. Yang akan kita bahas adalah hadis yang ke-24, yaitu hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Bagi Bapak Ibu yang membawa kitab, silakan dibuka hadis yang ke-24 halaman 35 di kitab yang Bapak Ibu punya. Baik, kami bacakan. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majruhi ar-Rabbih azza wa jalla annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada apa yang diriwayatkan dari Tuhannya, dari Allah azza wa jalla, annahu qala, bahwasanya Allah taala berfirman. Ini namanya hadis qudsi, itu saja. Rasul mengatakan, meriwayatkan dari Tuhannya, yaitu Allah azza wa jalla. Apa kata Allah? Allah taala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Sungguh aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Waja'altuhu bainakum muharraman, dan aku pun menjadikan kezaliman sesama kalian haram, tidak boleh saling menzalimi. Maka fala tazalamu, jangan kalian saling menzalimi, kata Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun illa man hadaituhu. Setiap kalian itu sesat, kata Allah Ta'ala, kecuali orang yang aku beri petunjuk. Illa man hadaitu fastahduni ahdikum ya ibadi, maka mintalah petunjuk kepadaku, aku akan memberikan petunjuk kepadamu, wahai hamba-hambaku. Yang kedua. Kemudian yang ketiga usahanya, kullukum ja'i'un, setiap kalian itu lapar, kata Allah Ta'ala. Setiap kalian itu lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan. Maka fastamimuni ut'imu, mintalah kalian makan kepadaku, aku akan beri makan. Itu kata Allah Ta'ala misalnya. Kemudian yang keempat, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin illa man kasautuhu. Setiap kalian itu telanjang, gak punya pakaian, kecuali orang yang aku beri pakaian, kata Allah Ta'ala. Maka fastaksuni aksukum, mintalah pakaian kepadaku, aku akan berikan pakaian kepada kalian. Yang kelima, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Sesungguhnya kalian
berbuat salah, berbuat dosa di malam dan di siang hari. Wa ana aghfiru adz-dzunuba jami'an, dan aku mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, mohonlah kalian ampun kepadaku, aku akan ampuni kalian, kata Allah Ta'ala. Dan yang ketujuh, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu durri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan bahaya kepadaku, kata Allah Ta'ala, sehingga kalian bisa membahayakan aku. Itu nggak mungkin. Kalian tidak akan mungkin sanggup membahayakan Allah Ta'ala. Yang bisa mencelakai Allah atau membahayakan Allah Ta'ala, itu tidak mungkin. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Demikian juga kalian tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku, fatanfa'uni, sehingga kalian bisa memberikan manfaat kepada aku, kata Allah. Artinya Bapak Ibu, kita sebagai hamba-hamba Allah tidak mungkin mampu mencelakai atau membahayakan Allah, juga kita tidak mungkin mampu memberikan manfaat sedikit pun kepada Allah Ta'ala. Gak bisa. Lan kata lan di situ artinya huruf harfun nafyin al-mustaqbal wal mu'abbad, huruf yang menafikan peristiwa yang akan terjadi di masa akan datang selama-lamanya. Jadi gak mungkin ada hamba bisa membahayakan Allah atau bisa memberikan manfaat kepada Allah sebagai Tuhan. Lalu Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala aqqa bi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika bi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya manusia pertama atau sejak orang pertama sampai orang terakhir yang Allah ciptakan, berarti sejak Nabi Adam sampai nanti orang yang lahir paling terakhir, seandainya orang yang pertama sampai orang terakhir, seandainya manusia dari kalian, seluruh manusia maksudnya, dan jin dari kalian, seluruh jin, kanu ala aqqa bi rajulin wahidin minkum, keadaan mereka itu seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian semuanya. Ala aqqa bi rajulin wahidin minkum. Bapak Ibu, kalau kita ditanya ada berapa jumlah manusia yang hidup sekarang ini, kira-kira ada berapa miliar? Banyak ya? Tinggal di googling sekarang berapa ya? Sensus terakhir ya, manusia yang hidup di tahun 2022 itu berapa? Nah, cari siapa yang paling takwa. Ada ulama siapa misalnya, paling baik, paling takwa. Seandainya seluruh manusia itu yang hidup di zaman kita sekarang atau kapan saja, ketakwaannya sama seperti orang paling takwa semua, mazada dzalika bi mulki syai'an, itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Misalnya seluruh manusia takwa sekali, seluruhnya itu sama sekali tidak menambah kerajaan Allah Ta'ala, tidak menambah kekuasaan Allah Ta'ala. Atau sebaliknya kata Allah, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari bi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Seandainya orang yang pertama sampai orang yang terakhir, seluruh manusia di antara kalian, seluruh jin di antara kalian, mereka semua keadaannya jahat seperti orang yang paling jahat di antara kalian,
Jadi jelek semua, jahat semua, Bapak Ibu sekalian. Semua orang dan bahkan semua jin yang keadaannya seperti jin atau manusia yang paling jahat di antara kalian, maka itu keadaan itu mana qasada min mulki syai'an, tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Seandainya semua orang kita ini para pendosa, jahat semua, itu sama sekali tidak mengurangi kerajaan Allah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya sekalian, ya ibadi wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi shahidin wahidin. Seandainya orang yang pertama dari kalian sampai yang terakhir, dan yang terakhir di antara kalian, manusia di antara kalian dan jin di antara kalian, qamu semua berdiri fi shahidin wahidin, di suatu tempat, Bapak sekalian, yang tinggi di tanah lapang. Fasaluni, lalu mereka semua jenis jin, jenis manusia, semua kumpul dari yang awal sampai terakhir, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, kepada Allah. Fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu. Lalu aku beri setiap orang apa yang dia minta. Nah, kita lah semua ya yang hadir di sini nih, bisa. Masing-masing kan permintaannya beda-beda. Kira-kira sama atau beda Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu nih, saya mau kabulkan permintaan Bapak Ibu, saya tanya satu-satu, mintanya kira-kira sama atau beda? Beda. Nah, soalnya semua ini sedikit, ini sangat sedikit. Allah bilang dari yang pertama dan terakhir, seluruh jin dan manusia semua minta dengan permintaan yang berbeda-beda, lalu Allah kabulkan. Allah beri semua apa yang mereka minta. Mana qasada min ma'indi illa kama yanqusul bihyatu idza udkhila al-bahra. Kata Allah begitu, maka tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang ada di sisi Allah. Sangat banyak itu. Lalu kita angkat jarum tadi. Ada nggak air nempel di jarum itu? Ada sedikit sekali. Jadi tidak terkurangi, itu hanya seperti itu. Sangat sedikit. Artinya karunia Allah yang tersisa itu jauh lebih banyak. Seandainya seluruh permohonan manusia atau jin dari yang pertama sampai akhir sangat luasnya, ya, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir misalnya, ya ibadi wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum usiha lakum summa uwaffiyakum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah. Itu kata Allah Ta'ala. Bapak sekalian, yang artinya wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya, kata Allah. Summa usiha lakum wa uwaffiyaha lakum iyyaha. Dan Allah sempurnakan seluruhnya. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, faman wajada khairan falyahmadillah, hendaklah dia memuji Allah Ta'ala. Illa nafsahu, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Jangan dia menyalahkan kecuali kepada dirinya sendiri. Hadis akhrajahu Muslim. Nah, hadis ini cukup panjang ya sekalian. Alhamdulillah wa ni'mal. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian, pertama, ini tadi hadis apa namanya? Hadis apa namanya ini? Hadis qudsi. Jadi hadis itu ada dua ya. Ada hadis qudsi dan ada hadis yang bukan hadis qudsi. Bedanya kalau hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau katakan itu, qala Allah Ta'ala, atau ya
yarwi an rabbih azza wa jalla. Sementara hadis yang bukan hadis qudsi, hadis Rasul, itu langsung Rasul mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung Rasul mengatakan apa gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, perbedaannya itu dengan hadis Rasul, hadis qudsi dengan hadis Rasul. Hadis Rasul dari Rasul sendiri ya, redaksinya dari Rasul tetapi maknanya dari Allah Ta'ala. Hadis qudsi itu maknanya dari Allah Ta'ala, lalu disampaikan oleh Rasul, lafaznya dari beliau ya. Nah, kemudian bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran apa? Kan sama-sama dari Allah Ta'ala, perkataan Allah Ta'ala. Bedanya Bapak Ibu, kalau Al-Quran itu baik lafaz maupun maknanya dari Allah. Sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah tetapi lafaznya dari Rasulullah SAW. Itu lafaznya dari Rasul tapi maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebenarnya hadis Rasul pun itu wahyu ya, wahyu dari Allah Ta'ala. Cuma bedanya tadi, kalau hadis Rasul tidak disebutkan qala Allah Ta'ala atau yarwi an rabbih azza wa jalla. Bedanya di situ. Lalu kalau bedanya dengan Al-Quran apa? Bedanya dengan Al-Quran ya, kalau Al-Quran Bapak Ibu ya, itu bisa dipastikan kesahihannya. Sementara hadis qudsi ya, belum tentu. Ada hadis qudsi yang dhaif, ada ya, maka dia belum tentu ya, sahih. Hadis walaupun itu hadis qudsi belum tentu sahih. Tapi kalau Quran pasti qat'iyus subut sahih pasti. Sama-sama dari Allah, Quran dari Allah, hadis qudsi dari Allah, tapi Quran pasti benarnya, pasti sahihnya, hadis qudsi tidak pasti. Yang ketiga, Al-Quran itu kalau kita baca berpahala, itu dan itu dianggap ibadah, yata'abbadu bi tilawatihi. Tapi kalau hadis qudsi, misalnya, ya, tidak demikian. Kita baca hadis qudsi ini itu tidak berpahala sebagaimana kita membaca ayat Al-Quran. Itu diantara beberapa perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran, Bapak Ibu dan sekalian. Nah, tapi persamaannya dengan hadis Rasul apa? Ya sama-sama wahyu dari Allah Ta'ala. Kemudian apa faedah yang kita bisa ambil Bapak Ibu dari hadis yang panjang ini? Yang pertama tentang hukum berbuat zalim. Berbuat zalim itu hukumnya haram. Maka Allah mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim. Termasuk juga Allah mengharamkan kita berbuat zalim sesama manusia, sesama kita. Bahkan sesama makhluk Allah kita tidak boleh berbuat zalim. Bapak Ibu sekalian. Tapi ada manusia berbuat zalim kepada manusia lain, ada atau tidak? Ada. Bahkan jin berbuat zalim kepada manusia, ada tidak? Manusia berbuat zalim kepada jin, ada tidak? Manusia berbuat zalim kepada jin, ada tidak? Coba, ada tidak? Ada. Makanya kalau kita zalim sama jin, dia ngamuk. Kalau udah ngamuk, nah dihabisin kita. Contohnya, Bapak Ibu di rumah punya wastafel, cuci piring, pernah buat mie rebus, mie goreng, air panasnya dibuang kemana? Waktu buang air panas ke wastafel itu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Baca tahu atau tidak? Nah, itu bahaya itu. Karena jin itu senangnya di tempat-tempat yang kotor. Itu. Maka para ulama sebagai mengatakan kalau kita mau buang air panas, ucapkan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari godaan
syaitan atau jin yang terkutuk. Karena itu tempat-tempat mereka. Kalau kita langsung buang saja air panas, wah itu nanti ngamuk ya. Nah ini, itu zalim kita terus saja. Maka supaya kita tidak zalim, mohonlah perlindungan kepada Allah Ta'ala. Walaupun itu hak kita kan, itu wastafel punya kita kan. Kalau kita boleh ngomong sama jin, siapa suruh ente tidur di situ kan. Nah, tapi ya tadi ucapkanlah ta'awud dosa. Sebagaimana kita mau masuk kamar mandi mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Karena bisa jadi dia juga zalim gitu. Yaitu. Nah, maka jangan saling menzalimi. Kalau ada orang kerasukan jin, ada nggak orang kerasukan jin? Ada. Kesurupan. Itu bisa jadi karena kesalahan orang itu lalu ngamuk jinnya. Karena dia tadi jarang baca doa waktu mau masuk kamar mandi, digoda oleh jin atau syaitan, senang jin atau syaitan, dia zalim sama kita. Nah maka supaya salah satu cara untuk meruqyah orang yang kesurupan, kita katakan, jin, kamu jangan zalimi. Kita ini sama-sama hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Allah? Kita ini sebagai ulama waktu meruqyah itu mengutip hadis ini. Bukankah Allah Ta'ala mengatakan Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tazalamu. Sesungguhnya Allah mengharamkan berbuat zalim atas dirinya sendiri dan Allah menjadikan berbuat zalim itu haram antara sesama makhluk Allah. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Jika dia jinnya jin muslim, dia akan paham. Kita sampaikan dari ini. Nah ini, maka berbuat zalim itu Bapak Ibu haram. Apakah jin yang zalim kepada kita manusia akan disiksa oleh Allah? Iya. Sebagaimana juga kita kalau berbuat zalim, walaupun mungkin kemungkinan atau potensi berbuat zalimnya lebih berpeluang jin kepada kita daripada kita kepada jinnya, karena kita kan nggak bisa lihat mereka, kalau mereka kan lihat kita. Nah, tapi sama-sama punya potensi berbuat zalim, itu saja. Nah, maka tidak boleh kita berbuat zalim bahkan kepada diri sendiri, apalagi kepada orang lain. Maka tadi para tazalamu. Bagaimana orang berbuat zalim pada dirinya sendiri? Orang yang berbuat zalim pada dirinya sendiri adalah orang-orang yang suka melakukan kemaksiatan, meninggalkan perintah Allah, melakukan larangan-larangan Allah. Yang dilarang dia lakukan, yang disuruh dia tinggalkan. Disuruh oleh Allah dia tinggalkan. Misalnya dia disuruh sholat 5 waktu tapi dia tidak sholat, berarti dia maksiat kepada Allah, tidak taat kepada perintah Allah. Maka orang yang seperti itu zalama ala nafsi, dia berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Maka dalam surah At-Talaq ayat 1 Allah Ta'ala mengatakan, wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu. Jadi barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala, maka sungguh dia telah berbuat zalim pada dirinya sendiri. Itu. Nah, kalau zalim kepada orang lain, nah itu jelas. Nah, makanya Nabi ittaqu da'wata al-mazlum. Hati-hatilah kalian terhadap doanya orang yang terzalimi. Fa innaha laisa Fa'innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya antara doa orang yang terzalimi dengan Allah itu tidak ada penghalang, langsung didengar oleh Allah. Meskipun dia orang kafir, kalau dia terzalimi berdoa pada Allah, Allah akan kabulkan karena dia terzalimi. Nah ini Ustaz, maka hati-hati. Nah itu diantara penjelasan dari Nabi tentang bahaya berbuat zalim. Nanti bisa jadi orang yang kita zalimi mendoakan keburukan untuk diri kita. Bahkan dalam surah Al-Furqan ayat 19 Allah Ta'ala mengatakan, waman yazlam minkum, barang siapa yang berbuat zalim di antara kalian, nuzikhu, akan kami rasakan kepadanya adzaban kabira, adab yang besar. Kalau ada orang kok berbuat zalim, di antara beberapa bahaya, ya,
berbuat zalim dan ancaman-ancamannya baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahasa lihat ada di Allah. Kemudian Bapak Ibu dan sekalian, kesimpulan yang penting lainnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada hambanya. Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada hambanya. Jadi apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, itu semua semata-mata akibat dari kesalahan kita sendiri. Kalau itu suatu musibah, kita nggak boleh katakan, oh ini gara-gara Allah nih saya jadi begini. Nggak bisa. Maka tadi, kalau kita tidak menemukan kebaikan, pala jaluman dan indah nafsu. Jangan dia mencaci maki, mencela siapapun kecuali dirinya sendiri. Bertubi-tubi kita kena musibah, itu kita harus evaluasi. Nah ini Allah tidak mungkin zalim kepada kita. Tidak mungkin ada takdirnya misalnya terus dijelekin gitu ya. Walaupun memang takdir setiap kita udah dicatat di Lauhul Mahfuz, sudah ada. Tapi ketika keburukan bertubi-tubi datang kepada kita, nah, itu Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada hadis ini, karena Allah tidak mungkin berbuat zalim, berarti kesalahan ada pada diri kita sendiri. Walaupun nanti akhirnya kita mengatakan misalnya qadarullahu ma syaa fa'ala. Ini takdir dari Allah, apa yang Allah kehendaki terjadi terjadilah. Tapi tentu kita harus perbaiki diri. Maka tidaklah seseorang itu kena musibah kecuali karena perbuatan dia sendiri. Ini Bapak Ibu sekalian. Ya Allah mengharapkan zalim pada dirinya sendiri. Maka dalam Al-Quran surah Qaf ayat 29, ini salah satu dalil ya. Allah mengatakan wa ma ana bizallamin lil abid, dan aku ini enggak mungkin zalim kepada para hamba. Jadi Allah tidak mungkin zalim. Ya ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian faedah berikutnya Bapak Ibu berdasarkan hadis ini, ya, mulai dari ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitahu sampai kata ya ibadi annakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfiru lakum. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ini sangat membutuhkan Allah dan Allah itu Maha Kaya. Kita ini sesat. Yang memberikan petunjuk kepada kita adalah Allah. Maka kita sangat butuh petunjuk Allah. Makanya Allah ngajarin kita untuk selalu memohon petunjuk di dalam setiap kita membaca surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Karena memang petunjuk dari Allah misalnya. Mintalah kepada Allah. Itu. Kalau enggak kita akan tersesat. Kita butuh petunjuk dari Allah supaya kita tidak tersesat. Maka tadi Allah bilang, "Fastahduni." Mintalah kalian petunjuk kepada Allah, ahdikum. Aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Maka bersungguh-sungguhlah waktu membaca surah Al-Fatihah atau waktu membaca doa, duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ada berapa Bapak Ibu? Doa waktu duduk di antara dua sujud. Ada berapa? Ada berapa Bu? Coba, ada 8 ya? Apa saja Bu? Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Terus? Warhamni, rahmatilah aku. Wajburni, perbaikilah keadaanku, amalan-amalku. Terus? Warfa'ni, ya, angkatlah derajatku. Terus? Wahdini, berikanlah petunjuk kepadaku. Terus? Wa'afini, sehatkanlah aku. Terus? 6. Warzuqni, dan berikanlah rezeki kepadaku. 7. Terus? Nah, wa'fu'ani ya, yang sering dibaca.
Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada hadis-hadis Nabi tentang doa duduk di antara dua sujud itu hanya 7, bukan 8. Kata waktu ini itu enggak ada riwayatnya sama sekali. Jadi Bapak Ibu ya, ibu-ibu yang biasa berdoa waktu duduk di antara dua sujud dengan waktu ini itu tinggalkan, karena itu tidak pernah diajarkan Rasul kepada para sahabat. Itu. Tapi banyak orang. Dan itu memang ada di kitab-kitab seperti kitab Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin, itu ada disebutkan waktu. Tapi itu enggak ada dalilnya yang sahih. Itu orang bisa jadi membaca itu karena ada di kitab Ihya Ulumuddin misalnya. Ada beberapa kitab kami sudah cek gitu ya, yang di dalamnya ketika menjelaskan tentang doa duduk di antara dua sujud itu ada tambahan wakfu anni. Tapi kalau dari ini ada 7 cukup. Rabbi fili warhamni wajurni warfahni wahdini wa'afini warzuqni. Cukup itu. Wakfu anni enggak perlu. Nah, di situ ada doa wahdini. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada aku. Kita butuh. Yang ngasih petunjuk itu Allah. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 17 Allah Ta'ala berfirman, man yahdihillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka dia mendapatkan hidayah. Wa may yudlil, dan barang siapa yang disesatkan falan tajida lahu waliyyan mursyida, maka dia tidak akan mendapatkan penolong yang akan menunjuki dia, orang yang disesatkan oleh Allah Ta'ala karena sebab perbuatan dia sendiri. Begitu juga tadi makan, pakaian, rezeki itu semua dari Allah Ta'ala. Kita Bapak Ibu bisa makan, beli di warung, di resto gitu ya. Kelihatannya emang kita makan uangnya dari kita kan? Kan dari dompet saya sendiri saya bisa makan bakso, bakmi ayam, makan steak dan lain sebagainya gitu dari rumah makan. Saya kerja, saya punya bisnis, saya dapat uang, lalu saya jajan. Itu sebab hakikatnya dari Allah, musababnya Allah. Sebab kita kerja dapat rezeki, tapi yang menyebabkan kita dapat rezeki itu adalah Allah. Dengan rezeki itu kita bisa makan, kita bisa beli pakaian. Tapi musababnya, hakikat yang menghadirkan sebab itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bisnis ya. Dengan bisnis itu kita jualan, laku, dapat uang, dapat untung. Mungkin enggak Allah jadikan bisnis kita ini rugi, bukan untung, bahkan rugi tekor, mungkin enggak? Mungkin. Nah, jangan sombong makanya. Kalau kita bisnis laku itu pujilah Allah, alhamdulillah. Bukan wah ini karena kehebatan strategi marketing saya. Karena makanan yang saya buat ini enak, itu yang menyebabkan saya laku keras. Nah itu hati-hati dengan kalimat itu. Saya ucapkan Allah, alhamdulillah. Lalu Allah jadikan saya bisa masak, laku jualan saya dan seterusnya. Karena sesungguhnya Allah yang mengizinkan kita bisa berbisnis dengan lancar, dengan keuntungan yang kita punya, kita bisa beli makan, kita bisa beli pakaian dan seterusnya. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian, adanya Allah wa ta'ala. Jadi kembalikan kepada Allah. Kalau Allah nggak akan kasih, tidak bisa. Maka ada doa yang sering kita baca dan diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, doa setelah sholat fardu, zikir sholat fardu. Bapak ibu hafalkan, tolong lanjutkan. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dan terjadi minkal jadi. Ibu sering baca doa ini kapan Bu? Setelah sholat fardu. Itu diajarkan Rasul. Allahumma la mani'a, ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah lima a'taita, pada perkara yang akan kau berikan. Orang tidak bisa mencegah. Misalnya Allah mau memberikan sesuatu kepada kita,
Tidak akan ada satupun hamba yang sanggup mencegah karunia Allah itu yang akan Allah berikan kepada kita. Allahumma la mani'a lima a'taita. Sebaliknya wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang bisa memberikan sesuatu kepada kita jika Allah cegah. Kalau Allah mencegah, nggak mungkin nyampe. Wala mu'tiya lima mana'ta. Bisa begini, Bapak Ibu. Ada orang jualan cilok, berjejer. Suatu kali anak saya mau beli cilok yang enak mana? Itu yang tengah. Kan ada 3 tuh di lapangan stadion, di lapangan waktu olahraga itu. Udah niatnya mau beli cilok di yang tengah itu. Kan berarti dia mau dapat rezeki kan, mau dapat untung. Tapi kalau belum takdirnya, kalau Allah cegah rezeki itu tidak sampai ke dia, nggak sampai. Akhirnya walaupun udah diniatkan beli ke tukang cilok yang tengah, ternyata belinya malah di yang sampingnya. Udah niat banget tuh. Nah, kenapa? Karena waktu itu tukang cilok yang tengah nggak ada di depan. Akhirnya terpaksa belinya di samping, kan rezekinya nggak nyampe kan? Nah itu. Jadi nggak bisa. Allah yang atur rezeki kita, Allah yang atur urusannya. Maka kita itu butuh minta kepada Allah Taala. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, nah termasuk ampunan itu jika kita butuh ampunan Allah Taala, maka mintalah ampunan itu kepada Allah. Tadi Allah mengatakan bahwa kalian itu berbuat dosa di siang, di malam dan di siang hari. Aku ampuni kalian, aku ampuni dosa-dosa semuanya. Fastaghfiruni, mohonlah kalian ampun kepadaku, aghfiru lakum, maka aku akan ampuni kalian. Jadi banyak-banyaklah istighfar kepada Allah, sebagaimana Rasulullah banyak beristighfar kepada Allah dalam sehari semalam minimal berapa kali? 100 kali atau 70 kali saja. Nah ini. Nah semua itu bapak-bapak dan ibu sekalian, bahwa Allah yang ngasih makan, Allah yang ngasih minum, Allah yang menyembuhkan, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, dirangkum oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 82. Silakan dibuka surah Asy-Syu'ara ayat 82. Asy-Syu'ara ayat 82 tentang pernyataan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Panjang ya, dari mulai ayat ke-78 sampai ayat 82, 78 sampai ayat 82. Nah, udah ketemu? Jadi Allah itu adalah Tuhan alladzi khalaqani fa huwa yahdin, gitu ya. Dia adalah Tuhan yang telah menciptakan aku, maka Dia yang memberi petunjuk kepada aku. Wa huwa yahdin. Walladzi yut'imuni wa yasqin, yang memberi makan dan minum kepadaku. Itu Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, dan apabila aku sakit maka Dialah Allah yang menyembuhkan aku, kata Nabi Ibrahim. Walladzi yumituni summa yuhyin, dan Dia Allah yang mematikan aku kemudian akan menghidupkan aku kembali. Walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumiddin, dan Dialah zat yang sangat aku inginkan untuk mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Nah ini. Terus ayat terakhirnya ayat 83-nya ya. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis shalihin, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkan
ilmu pun dari Allah maksudnya. Ada orang rajin hadir ke majelis ilmu tapi nggak ada perubahan gitu-gitu saja. Nggak ada doa yang dia hafal, tidak ada hadis yang dia hafal, tidak ada ayat yang dia hafal, tidak ada amalan yang bertambah. Tapi ngajinya rajin. Berarti dia nggak dapat ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat bisa diamalkan, pasti jadi amal. Pasti jadi amal. Kalau kita rajin hadir ke majelis ilmu, lalu ilmu itu nggak jadi amal, berarti ilmu kita tidak bermanfaat. Makanya Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa, Allahumma anfa'ni, ya Allah jadikanlah bermanfaat ma'allamtani, apa yang Engkau ajarkan kepadaku, wa'allimni ma yanfa'uni, dan ajarkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat untukku. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah untukku ilmu. Nah itu doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW, supaya ilmu kita bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu mudah dijadikan amal. Kita dapat jadi amal, kita dapat jadi amal. Itu yang bermanfaat. Nah ini ya. Jadi tadi Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah itu bapak-bapak dan ibu serta sekalian ya, kesimpulan penting dari hadis yang ke-24 ini, bahwa semua kita harus minta kepada Allah. Bahkan nanti dalam hadis yang lain, Rasul ketika memberikan nasihat kepada Anas bin Malik, beliau di antara pernyataannya adalah wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah semua kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta tolonglah kepada Allah. Nah, jadi semua kebaikan ada di genggaman Allah Ta'ala. Bapak Ibu dan sekalian, ada yang Allah. Nah, itu ya Bapak-bapak dan sekalian. Nah, kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang keluasan karunia Allah Ta'ala, bahwa karunia Allah Ta'ala itu tak terbatas. Tadi jelas ya. Dan kerajaan Allah Ta'ala juga tak terbatas. Manusia itu, jin, ya semua makhluk Allah itu sama sekali nggak ada pengaruhnya untuk kerajaan Allah. Tidak ada pengaruhnya ketika semua mereka meminta. Nah ini menunjukkan betapa luasnya kerajaan Allah Ta'ala dan betapa luasnya karunia Allah Ta'ala. Jadi kan terbatas. Kalau kita ada orang kaya misalnya, dia rajin sedekah bagi-bagi uang, berkurang atau tidak uangnya? Seginilah misalnya satu orang dikasih 1 juta, ada berapa orang? 50 orang misalnya. Orang kaya itu yang bagi-bagi kita 1 juta per orang, berkurang nggak uangnya? Ya berkurang, jelas ya berkurang. Cuma di sisi Allah nanti itu jadi simpanan dia. Nah, tapi Allah tidak berkurang sedikit karunia-Nya ketika seluruh manusia Allah kabulkan permintaannya. Misalnya. Dan kerajaan Allah tadi jelas tidak akan bertambah dengan ketaatan seluruh manusia dan tidak akan berkurang dengan kejahatan seluruh makhluknya. Bukan hanya manusia, bahkan termasuk jin ya. Tidak akan mengurangi kerajaan Allah Ta'ala. Ini bagusnya. Nah kemudian bagian terakhir dari hadis ini bagusnya, kalimat terakhir yaitu tadi, apabila kita mendapatkan kebaikan maka pujilah Allah Ta'ala. Kenapa? Karena sesungguhnya setiap kebaikan yang kita terima, yang kita dapatkan, sejatinya itu dari Allah Ta'ala. Apapun ya. Sehat, hidup kita sehat terus. Yang lain kena COVID, banyak yang meninggal, tapi kita sehat, alhamdulillah sampai sekarang hidup sehat. Nah ini karunia Allah misalnya. Maka pujilah Allah, ucapkan alhamdulillah. Rumah tangga yang harmonis, anak-anak yang qurratu a'yun, indah dipandang mata, itu juga karunia. Ucapkan alhamdulillah. Di antara anak yang qurratu a'yun itu adalah yang taat kepada Allah, taat ketika disuruh apa-apa dia taat. Bapak Ibu senang
enggak kalau punya anak, anaknya sebelum disuruh sholat ke masjid, dia udah berangkat duluan. Senang ya? Kita belum nyuruh, dia udah siap-siap berangkat duluan. Nah, itu namanya qurratu a'yun. Maka Allah Ta'ala mengajarkan kita doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pasangan-pasangan kami, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami qurrata a'yun, yang indah dipandang mata, menyenangkan pandangan mata. Waj'alna, dan jadikanlah kami lil muttaqina imama, pemimpin orang-orang yang takwa. Itu penting Bapak Ibu, rutin kita baca. Jadi ada orang punya anak-anaknya susah diatur, susah disuruh sholat, susah disuruh ngaji, main game terus setiap hari. Ada nggak anak sekarang zaman sekarang kayak gitu? Jangan anak kita juga Bu ya, anak kita sendiri. Itu salah satu doa yang penting kita baca agar anak kita itu qurratu a'yun, tadi menyenangkan pandangan mata kita, taat kepada Allah. Sering-sering kita baca doa ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah ini Bapak Ibu dan anak sekalian, azan Allah wa iyyakum. Itu karunia dari Allah Ta'ala, maka bersyukurlah ya, kalau kita mempunyai anak keturunan pasangan hidup yang soleh-soleh. Jadi ini sekalian. Nah, kemudian Bapak-bapak dan Ibu serta sekalian, ayat yang menegaskan bahwa seluruh kebaikan itu adalah datangnya dari Allah Ta'ala. Salah satu di antara dasarnya kita bisa temukan dalam surah An-Nahl ayat 97. An-Nahl ayat 97. Di dalam ayat itu Allah katakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa." Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, dia beramal soleh, imannya sempurna dia, falanuhyiyannahu, pastilah kami akan berikan kehidupan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, walanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami pasti akan balas mereka pahalanya dengan sebaik-baik pahala sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Nah ini artinya kebaikan yang diterima oleh orang hamba itu berdasarkan ayat ini sesungguhnya dari Allah. Surah An-Nahl ayat 97. Nah kalau keburukan, kita mendapatkan keburukan itu karena tadi sudah disinggung, akibat dari perbuatan kita sendiri. Maka Allah berikan peringatan, azab, agar dia kembali sadar. Ketika kita mendapatkan keburukan, istighfarlah, taubatlah kepada Allah Ta'ala, mohon ampun dan bertaubat segera kepada Allah Ta'ala. Nah, tapi sebenarnya ketika kita kena azab ya oleh Allah, caranya apa? Biasanya azab itu berbentuk musibah yang kita tidak suka. Tahu-tahu bisnis kita hancur. Saya punya teman, waktu jaya-jayanya dia bisnisnya sembako, punya toko di mana-mana, cabang di mana-mana, ramai. Tapi entah apa yang terjadi, qadarullah habis semua tuh tokonya. Tokonya habis semua, bahkan tutup semua kecuali satu, itu pun ya tidak begitu laris. Bingung, ini gimana? Nah, bisa jadi itu memang oleh Allah diingatkan agar kita perbaiki. Mungkin ibadah kita kurang ya, sempurna, kurang sungguh-sungguh dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu, kata Nabi dalam satu hadis yang sahih, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu kalau mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka. Bisa jadi ujian. Atau idza aradallahu
bi 'abdihi khairan ajjala lahu al-uqubata fid dunya. Ketika Allah ingin memberikan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan segerakan azabnya di dunia. Jadi sebenarnya kita lebih baik azab kita disegerakan oleh Allah Ta'ala. Nah itu artinya Allah ingin supaya kita kembali kepada Allah. Maka di dalam surah As-Sajdah ayat 21, di sana fungsi azab itu, azab yang Allah berikan kepada hamba-Nya adalah sebenarnya fungsinya supaya kita ingat ke Allah, balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah As-Sajdah ayat 21 ya. Wala nudziqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Kami pasti akan merasakan kepada mereka azab dari adab al-adna. Adab adna itu adab yang lebih ringan. Dunal adabil akbar, bukan adab yang besar. La'allahum, supaya mereka yarji'un, kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita mendapatkan suatu keadaan yang jelek yang kita alami, memang bisa jadi itu adab agar kita kembali kepada Allah. Maka banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mohon ampun dan taubat kepada Allah Ta'ala. Jadi saya kira ini bisa lihat penjelasan dari hadis yang ke-24. Maka kesimpulannya, satu, hadis ini menunjukkan wajibnya meminta atau memohon hanya kepada Allah dalam seluruh urusan kita. Wajib mintanya kepada Allah. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa kebaikan dan karunia itu seluruhnya adalah milik Allah dan dari Allah. Sementara keburukan itu asalnya dari diri mereka sendiri. Nah ini. Maka dalam surah An-Nisa ayat 79 Allah Ta'ala mengatakan ini, kalau kebaikan dari Allah, keburukan dari diri sendiri. Ini penting dicatat, surah An-Nisa ayat berapa? 79. Apa kata Allah? Ma asobaka min hasanatin, apa yang menimpa dirimu dari kebaikan, faminallah, itu sejatinya dari Allah. Wa ma asobaka min sayyi'atin, dan apa saja yang menimpa dirimu dari kejelekan, keburukan, famin nafsika, itu dari dirimu sendiri. Allah telah bilang. Dan yang terakhir, kesimpulan terakhir sekalian, hadis ini memberikan isyarat atau menunjukkan kepada kita pentingnya mengevaluasi diri dan menyesali setiap perbuatan dosa yang kita lakukan. Karena itulah yang menyebabkan kita mendapatkan keburukan, karena dosa-dosa kita sendiri. Maka penting selalu muhasabah dan menyesali perbuatan dosa, kemudian istighfar dan bertobat kepada Allah Ta'ala. Jadi saya kira ini apa yang bisa saya sampaikan. Ini jam 10 kurang 5 menit ya. Masih ada waktu untuk bertanya. Barangkali ada di antara Bapak Ibu mau bertanya, kami persilakan. Sudah jelas? Ada, silakan. Bisa kira-kira ada ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Ustaz, kalau bagi saya salah ya gitu kan. Untuk doa di antara doa sujud itu kan ada yang warfa'ni ya Ustaz. Itu angkatlah derajatku. Dengan kalau itu kan mengangkat derajat
Mafhumnya apa bagaimana? itu maksudnya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, baik sekali ya. Betul. Salah satu cara Allah mengangkat derajat seorang hamba adalah lewat ujian. Lewat ujian. Maka dalam satu riwayat dikatakan, tidaklah seorang mukmin itu ditimpa suatu musibah baik dengan kelelahan, sakit, kedukaan, kesedihan, min nasobin wala wasobin wala hammin wala ghammin wala hazanin hatta asyauka yushakuha, sampai bahkan ketika dia tertusuk duri, illa kecuali khatallahu biha khati'atahu, kecuali Allah akan menghapuskan dengan seluruh tadi ya, ketidakenakan tadi, sakit, lelah, capek, duka, khawatir, takut, sedih, tertusuk duri, bahkan itu bisa menjadi sebab Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita, atau rafa'allahu biha darajatahu, atau Allah akan mengangkat dengannya derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, maka memang ada sebagian orang lalu berkesimpulan seseorang hamba Allah itu, seorang hamba Allah, seorang mukmin itu, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah ketika dia sedang diuji. Karena musibah macam-macam itu dia, ujian macam-macam. Kalau dia bersabar, Allah akan ampuni dosanya, Allah akan angkat derajatnya. Bapak Ibu dan sekalian, ya itu betul hadis itu, betul pernyataan itu. Tapi derajat seseorang itu diangkat oleh Allah tidak hanya melalui ujian. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, derajat hamba akan diangkat oleh Allah tidak hanya lewat satu jalur. Nah, harus lewat jalur diuji baru terangkat. Tidak hanya itu salah satu cara Allah mengangkat derajat hambanya diuji. Itu salah satu saja. Allah bisa juga angkat derajat seseorang itu tidak lewat ujian, tapi lewat amal soleh. Contoh, waktu Bapak Ibu kita berangkat sholat jamaah ke masjid, saat kita melangkahkan kaki, satu menjadi penghapus dosa, melangkah kaki yang lain, Allah akan angkat derajat kita. Ujian apa bukan? Bukan, tapi dengan amal soleh. Nah ini, ya misalnya. Nah ini, dalil ini menunjukkan bahwa derajat seorang hamba Allah akan angkat ada caranya, bukan hanya lewat ujian, tapi lewat amal soleh kita. Atau dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang mukmin di antara orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Berarti kesimpulannya, kalau kita ingin derajat kita naik di sisi Allah Ta'ala, harus sempurnakan iman kita dan harus berilmu, menjadi orang yang berilmu. Nah, berarti tidak lewat ujian, tapi dengan iman dan ilmu kita. Itu bapak-bapak dan ibu serta sekalian. Nah, maka itu ya. Saat kita berdoa, duduk di antara dua sujud, salah satunya warfa'ni, berarti cara untuk supaya Allah angkat derajat kita juga bisa kita lakukan dengan cara berdoa. Maka tidak otomatis saat kita berdoa warfa'ni, ya Allah ujilah aku, enggak. Karena itu adalah salah satu cara supaya Allah tinggikan derajat kita, minta kepada Allah Ta'ala. Itu. Jadi karena itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi sekali lagi, poin intinya adalah untuk bisa naik derajat kita di sisi Allah, caranya banyak, bukan hanya lewat ujian. Jadi itu Allah Ta'ala. Masih ada kalau sekali? Cukup? Ya baik. Kalau sudah cukup, ya mudah-mudahan kalau sekalian apa yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini bermanfaat. Dan ini sudah jam 10 pas. Dan kami tentu saja
duluan Bapak Ibu sekalian, dan nanti Ibu yang tutup ya penutupan. Doa. Nanti yang memimpin doa otomatis Ibu ya. Baik, terima kasih. Baik sekalian, sebelum kita akhiri, mari kita bermunajat dan berdoa kepada Allah Taala. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat, bisa jadi amal buat kita semua, dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Taala. Semoga semua kita yang punya masalah ditolong oleh Allah, diselesaikan masalahnya, yang sakit disembuhkan oleh Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahad al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Allahumma qsim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma yuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma yuhawwilu bihi 'alaina musibatid dunya, wa mattina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasbah wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma qina bi halalika an haramika wa qina bi fadlika amman siwa. Allahumma inna na'udzubika min tahawuli afiyatika wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Jadi sekalian, ini saja yang bisa kita bahas. Terima kasih dan mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ala nabiyyina Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum